Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-71. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-67 dan 68 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, tidak selalu kebenaran yang kita sampaikan dianggap baik. Mungkin mereka akan mengabaikan atau menolak kebenaran yang kita sampaikan itu. Seperti ketika menasihati anak kita supaya cepat tidur dan jangan main HP terus. Namun respon mereka terkadang bersungut-sungut bahkan marah. Tujuan kita benar, supaya ketika pagi mereka tidak telat bangun untuk sekolah. Atau kita menasihati orang yang mendahului antrian, sehingga respon mereka menjadi marah karena tidak terima dinasihati. Demikian dengan Yesus ketika ia menyatakan kebenaran. Tidak semua yang dikatakan selalu diakui, dianggap bahkan diterima oleh orang lain. Mereka hanya ingin menerima ajaran yang baik, seperti berkat finansial, kesembuhan jasmani, atau dapat melihat mujizat yang dinyatakan Yesus. Mereka tidak siap untuk menerima ajaran yang keras dan tidak menguntungkan mereka, seperti ajaran untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rela melayani, rela berkorban, siap menderita, atau rela untuk mau hidup kudus dan lain sebagainya. Orang yang demikian hanya mau berkat Tuhan bagi kepentingan pribadi mereka saja, namun mereka bukan pengikut Yesus yang sejati, karena mereka tidak mau hidup untuk Tuhan. Ketika kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-71, Yesus berkata, apakah kamu tidak pergi juga? Perkataan Yesus ini seolah-olah meminta jawaban yang negatif, di mana para murid akan pergi meninggalkannya. Yesus tahu kedalaman iman yang dimiliki para murid pada saat itu. Namun dalam keterbatasan pengetahuan, perasaan, dan imannya, Petrus berkata bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah benar, di mana ketika mendengarkan kebenaran, ia tidak semakin menjauh dari Tuhan, melainkan sebaliknya lebih dekat kepadanya. Ada dua kebenaran yang Petrus pahami, yaitu pertama, kebenaran hidup kekal. Artinya, setiap apa yang dikatakan Yesus adalah perkataan yang membawa kepada kehidupan kekal. Walaupun perkataan begitu menyakitkan, namun pada akhirnya akan membawa kepada sukacita dan damai sejahtera yang indah. Dan yang kedua, kebenaran bahwa Yesus adalah utusan Allah. Artinya, Yesus memang Tuhan yang telah menjadi manusia. Ketika umatnya sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri kepadanya, maka akan mendapatkan sukacita dan pengharapan yang tidak akan sia-sia. Bagaimanakah kita saat ini? Ketika kebenaran firman Tuhan yang membawa kepada kehidupan kekal, menegur dan menasihati kita, apakah kita semakin jauh daripada Tuhan? Ataukah semakin dekat kepada Tuhan? Tentu kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun menjadi umat Tuhan tidak mudah, kita percaya Tuhan akan menolong dan akan memelihara setiap hidup kita, asalkan kita setia dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana memberikan kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan kekal yang Engkau sediakan. Kami menyadari untuk melakukan kebenaran tidaklah mudah, namun kami percaya Engkau menolong kami untuk lebih setia dan tekun melakukannya. Kami juga percaya kehidupan kami tidak hanya untuk sekarang ini, melainkan untuk masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.